Bisa-bisanya aku percaya sama kamu ya. Untuk kerjasamanya mengecewakan, dua mitra bisnis saling mengancam. Sekarang aku akan lapor kamu ke kantor polisi karena kamu sudah melanggar perjanjian. Dan siap-siap aja, kamu bakal masuk penjara. Oh ya, pergi sana lapor polisi kalau kamu tuh mau mati. Kamu pikir aku takut? Akibatnya, tunggakan pinjaman modal 145 juta rupiah tak jelas kapan pelunasannya. Akal sehat sirna, sang debitur malah mengincar nyawa. Ampun, kamu boleh ambil semua uang-uangku. Laknatnya, harta korban turut dirampasnya. Jenazah korban ditaruh dalam mobilnya, lantas dibakarnya. Gila! Simak ceritanya sesaat lagi. Inilah Raja Bati. Tiada hari tanpa keluh kesah. Begitulah cerita Eko Prasetyo, seorang peternak ayam petelur kelas pemula. Bermula dari niat untuk hidup mandiri, teknisi jaringan internet itu memutuskan merintis usaha sendiri. Runyam, selepas 1 tahun berjalan, Eko baru menyadari besarnya pengeluaran tidak sebanding dengan pendapatan. Bisnis bakal terselamatkan hanya bila Eko bisa mendapat pinjaman, menambah modal sehingga memperbesar potensi keuntungan. Kalau kita kayak gini terus bulan depan kita bisa bangkrut, Gang. Bangkrut gimana, Mas? Terus ngasih ratusan ayam ini gimana? Ya modalku habis, Gang. Ya ayamnya harus dijual, mau gimana lagi? Sekarang harga pakan ayam tuh mahalnya minta ampun. Ya jagungnya, ya bekatulnya, apalagi konsentratnya. Mahal banget. Lalu harus gimana, Mas, supaya nggak bangkrut? Gak ada cara lain. Kalau cari investor. Investor? Apa itu, Mas? Sejenis pakan ternak baru ya? Dasar deso. Investor itu orang penanam modal, orang yang punya duit, orang yang bisa kasih kita pinjaman modal. Ngerti nggak kamu? Oh alah, iya Mas, iya. Investor kayak pengusaha gitu ya? Iya, Sugeng. Nah, kalau kamu mau bantu, cari investor. Gitu ya? Ya Mas, siapa ya? Eko Prasetyo sudah diambang putus asa lantaran tuntutan biaya mulai menggerogoti jatah dapur rumah tangganya. Bila harus memilih di antara keduanya, opsi gulung tikar lebih masuk akal baginya. Namun bagi Sugeng karyawannya, itu berarti ia kehilangan sumber nafkahnya. Kuncinya, investor harus dicari segera demi bisa bergulir lagi usaha. Seiring waktu terus berjalan, usaha ternak ayam Eko Prasetyo mati-matian bertahan meski sedikit uang pendapatan. Adapun Sugeng yang paham bahwa bekerja di peternakan adalah andalan penghasilan, banting tulang demi produksi telur bisa ditingkatkan. Sementara Eko Prasetyo gencar melancarkan segala cara demi mendapatkan pinjaman modal segera. Namun hasilnya sia-sia, termasuk permohonan kredit bank ditolak pula. Walau harapan seolah sirna, Sugeng terus menyemangati majikannya.
Bang, tambah. Nggak ada lagi mas, habis. Namun tak terhindarkan jua ketika stok pakan ternak ayam menipis hingga ludes akhirnya. Ledakan emosi yang frustasi pun terjadi berulang kali. Inikah saatnya kebangkrutan yang mereka takuti? Adalah seorang pengusaha wanita bernama Yulia, warga asal Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang berdomisili di Kampung Gabuhan, Pasar Kliwon, Surakarta. Ia anggota aktif Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Ya Pak Eko, ya aku sebentar lagi sampai Pak. Ya, tunggu sebentar ya Pak ya. Aduh Pak, tempatnya Pak sepi gini ya Pak. Oke, baik Pak, ditunggu sebentar ya Pak ya. Yulia adalah istri dari Ahmad Yani, seorang dokter spesialis saraf RSUD Sudiran Mangun Sumarso, Wonogiri. Si wanita pengusaha produk sandal ingin meluaskan usaha dengan mencari peluang kerjasama. Lewat rekomendasi seorang teman yang dipercaya, Yulia pun tertarik dengan tawaran kerjasama yang diajukan Eko melalui temannya. Yulia pun langsung mengecek ke lokasi, menghitung-hitung peluang bisnis seorang diri. Halo Pak, iya ada apa? Ini bener nggak sih tempatnya Pak Eko Sukoharjo? Oh Mas Eko. Oh iya. Iya di sini kebetulan. Oh, bisa ketemu? Boleh masuk aja Mbak. Makasih ya. Ya ayo silakan masuk aja. Ibarat membawa angin surga, kedatangan Yulia langsung disambut gembira. Semangat Eko berkobar pula, sebab ia berharap bila Yulia akan memberi pinjaman modal padanya. Mas Eko. Ibu Yulia ya? Iya. Oh, terima kasih atas kedatangannya Bu Yulia. Iya. Seperti ini keadaannya, seperti ini. Mari saya lihat-lihat, saya antar. Oh iya, iya maaf. Tapi saya boleh lihat-lihat dulu. Silakan, seperti ini keadaannya. Oke, ada. Tapi Mas, bisa dijelaskan nggak profitnya kayak gimana? Kalau soal profit itu menjanjikan, sangat menjanjikan. Mari. Dengan segala upaya, Eko berusaha untuk meyakinkan Yulia. Bila mana ia setuju memberikan pinjaman, Eko berani menjamin bahwa Yulia akan mendapatkan keuntungan. 3-4 kali sehari. Oh gitu. Iya. Terus ini penghasilan telurnya setiap hari bagaimana Mas? Produksi telurnya banyak. Oh gitu. Iya. Oke. Saya boleh lihat ke sana? Silakan. Sambil saya menjelaskan profitnya seperti apa. Iya. Ini paling rajin anaknya ayam ini. Oh gitu. Iya. Cukup banyak juga ya Pak. Aduh. Jadi kira-kira gimana? Jadi kita lihat dari potensi pasar itu setiap hari itu membutuhkan. Jadi selama ayam itu bertelur setiap hari, makin banyak keuntungan yang bakal kita raih, Bu. Oke. Terima kasih banyak ya Mas Eko atas semua penjelasannya. Ya mungkin aku sedikit menarik sih. Ya, jadi gimana Bu kira-kira? Kalau aku
kasih awalan, aku kasih modal 45 juta gimana? Mas Eko berminat atau enggak? 45 juta? Serius, Bu? Serius lah, masa aku bohong sih? Saya berminat, Bu. Saya benar-benar berminat. Kebetulan karena Ibu pun baru belajar, jadi ya mungkin untuk bunganya jangan terlalu besar-besar ya, Bu ya? Ah, gampang. Kalau soal bunga kita bicarakan nanti lagi. Jadi gimana? Sepakat? Saya sepakat, Bu. Setuju banget. Aku yakin sih karena lihat ayamnya juga banyak banget. Dan insya Allah berkah juga ya. Iya, pasti berkah. Ya, kalau begitu saya sangat setuju. Terima kasih banyak. Oh ya Mas, aku langsung pulang aja ya. Langsung? Ya. Oh, mari saya antar. Oh, Mari. jadi Mas yang urus semua ayam ini? Iya, saya. Iya, ini karyawan saya. Iya, ini karyawan saya. Iya. Mas, aku pulang duluan ya. Iya, iya. Gimana? Lega? Bau banget ya Mas, tapi kuat banget Mas Sugeng. Ya, kita kan tiap hari di sini. Saya udah biasa. Iya. Iya. Jadi kalau gitu saya duluan ya Mas. Iya. Iya. Hati-hati di jalan, Bu. Iya. Nanti ada apa-apa telepon aja. Baik. Mau nanya-nanya apa telepon aja. Mas jangan kelamaan. Iya. Ayo Mas Sugeng. Perjumpaan Eko dan Yulia berbuah manis juga akhirnya. Para pihak setuju Yulia adalah investor baru. Selanjutnya, usaha Eko pun bergulir normal sedia kala, bahkan semakin produktif pula. Oleh karena hasilnya cukup menjanjikan, Yulia menanamkan modal 100 juta rupiah lagi kemudian. Kemitraan bisnis Eko dan Yulia nampaknya Ya, menemukan hati-hati, Bu. kecocokan. Padahal mereka baru Ditunggu berkenalan dan teleponnya. bekerja sama baru beberapa bulan. Ya. Total nilai investasi Yulia berjumlah 145 juta rupiah. Celakanya, keuntungan yang diterima indah pada awalnya saja. Sebab Eko mulai menunggak cicilan, sehingga tak heran pikiran Yulia disesaki kecemasan. Aduh, Ibu kenapa sih? Ya Allah nak, maafin Ibu nggak sengaja. Ibu ngehindarin kucing mau lewat. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu. Maafin Ibu ya nak. Ibu lagi banyak pikiran. Lagi ada masalah apa, Bu? Teman bisnis Ibu loh nak. Namanya tuh Eko. Dia janji membalikin uang bisnis Ibu secepatnya. Ibu udah percaya banget. Sampai sekarang Ibu telepon gak diangkat. Ibu tuh diblokir. Ibu datengin ke kandangnya, dia selalu menghindar, gak ada. Yang Ibu takutkan uang Ibu gak kembali. Yulia tegar bertahan selama modal usaha keluarga sedang Udah, Nak, dipertaruhkan. kita pulang yuk. Bapak udah nungguin di Eko rumah. terus diburu Maafin Ibu ya. Yulia siang malam tanpa kenal lelah dan jeda. Sampai akhirnya Eko berhasil dihubungi Yulia dengan siasat cara. Siapa tahu dengan cara ini dia mau jawab telepon aku. Oke. Aduh, angkat dong. Halo. Kamu Eko kan? Halo, ini siapa ya? Siapa-siapa? Kamu Eko kan? Ini aku Yulia. Kamu kemana aja? Kamu mau ngilang ya? Kamu lari dari hutang? Iya, nganu, Bu. Nganu, Bu. Nganu-nganu apa? Aku tuh udah ratusan kali ya telepon kamu, chat kamu, tapi nggak ada balasan satupun. Apa kamu sudah lupa sama tunggakan kamu? Gini, Bu, gini. Masalahnya, duit cicilannya sudah saya pakai untuk beli pakan, Bu. Kamu pikir aku percaya? Hah? Aku udah nggak percaya dengan semua kata-kata kamu. Intinya, kamu bayar hutang kamu. Enggak, Bu, enggak. Saya benar-benar tidak berbohong. Kalau Ibu tidak percaya, besok sore Ibu bisa datang. Jadi Ibu bisa melihat sendiri uang Ibu dipakai untuk apa. Bagaimana, Bu? Besok sore bisa bertemu? Kamu serius? Iya, Ibu, saya serius. Boleh. Kalau gitu besok sore aku datengin kamu ke kandang. Tapi kalau kamu nggak ada, aku akan laporin hari itu juga. Kantor polisi, ingat kamu? Iya, Bu, saya serius. Yaudah.
Ibu minta maaf. Besok sore Ibu mau ketemu sama teman bisnis Ibu. Namanya Eko di Sukoharjo. Rasa kecewa Yulia melimpah ruah. Tak bisa tergambarkan oleh kata-kata pun sumpah serapa. Ajakan bertemu membuatnya amarahnya mereda. Lantas Yulia menyisihkan semua rencananya dengan mengirim pesan singkat memberitahu putrinya. Esok harinya, Eko Prasetyo Sarian tampak gelisah. Eko terus memikirkan Yulia bakal segera datang. Padahal tak sepeser pun ada uang. Ia bimbang antara lagi-lagi mengemplang utang atau mudahnya ia memilih untuk mengganyang Yulia si pemilik piutang. Wah, gawat. Bentar lagi Yulia datang. Sedangkan aku belum punya uang. Aku harus lakuin apa ya? Yulia harus mati. Dengan dia mati, otomatis hutangku lunas. Tapi gimana cara? Sugain disuruh pulang aja. Iya. Udah. Kenapa mas? Saya belum kasih pakannya. Udah. Nanti aku yang selesaiin semua ya. Kamu pulang aja, aku lagi ada urusan ya. Loh, kok tumben sih? Biar saya saja yang rapikan mas. Udah kamu pulang aja, nggak apa-apa. Nanti aku yang lanjutin, oke? Ya, ini perintah. Iya mas ya, maaf ya mas ya, saya pulang dulu ya. Oke, ya, salam buat istri ya. Iya mas, pulang dulu mas. Akhirnya Eko mantap memilih untuk mengganyang Yulia. Namun sebelumnya Eko sudah mematangkan rencana juga menyiapkan alat yang digunakan sebagai senjata. Bila mana Yulia tiba, Eko sudah siap sepenuhnya. Yulia tiba tepat waktu. Celakanya ia tidak tahu bahwa bahaya sudah lama menunggu. Eko! Kok? Si orang kemana ya? Lihat aja kalau dia bohongin aku, lihat aja. Aku akan laporin dia ke kantor polisi biar tahu rasa. Eko! Eko keluar dong! Eko! Bagus ya. Kamu kemana aja? Kamu lari? Hah? Ingat dong, kamu kemarin ngemis-ngemis minta bantuan aku. Sekarang kamu mau nipu aku. Kebangetan banget kamu ya. Saya nggak ada mau niat nipu Bu Yulia loh. Gini, silakan masuk biar saya kasih lihat kalau saya ini nggak berbohong, Bu. Aku nggak mau tahu ya. Aku sudah cukup jelas, aku sudah cukup tahu. Sekarang aku nggak mau tahu, balikin duit aku. Uangnya itu ada di dalam. Ya kalau Ibu Yulia nggak mau masuk ya berarti saya nggak akan kasih uangnya. Maksud kamu? Eka! Eka! Emang bener-bener tuh orang yang nggak tahu diri. Masa dia nggak ngehargain kalau aku ada di sini? Lihat aja, kalau dia sampai bohong, aku akan laporin dia ke kantor polisi. Eka! Nggak mau harus masuk lagi. Eka! Apa-apaan ini? Maksudnya apa sih? Ini uangnya, Bu. Telur-telur hasil produksi. Ini kan yang Ibu mau? Silakan ambil. Silakan, banyak. Eko, yang aku mau tuh duit, bukan telur. Terus kapan dipanennya? Itu yang saya ingin bilang sama Ibu. Panennya itu mundur. Mundur? Alasan kamu ya? Hah? Terus saja alasan. Ini udah ada bukti. Telur hasil produksi. Kamu apa? Bisa-bisanya aku percaya sama kamu ya. Oh, kamu tuh orang baru yang aku kenal. Baiklah. Sekarang aku akan lapor kamu ke kantor polisi karena kamu sudah melanggar perjanjian. Dan siap-siap aja, kamu bakal masuk penjara.
Oh ya, pergi sana lapor polisi kalau kamu tuh mau mati. Kamu pikir aku takut? Seorang Eko cuma sedikit. Bukan gertakan belaka, ancaman Eko amatlah nyata. Dalam sekejap mata, Eko pun menyerang Yulia. Malangnya Yulia, ia dimangsa. Ampun, kamu boleh ambil semua uang-uangku. Tapi tolong Yulia lepasin aku. dianiaya secara membabi buta. Bahkan ketika Eko menggeratak tas Yulia dan menemukan uang tunai 8 juta rupiah, Eko malah semakin tamak saja. Wah, 8 juta. Apa? Lepasin aku sakit loh. Lepasin kamu, enak aja. Mana uang-uang kamu lainnya? Mana? Mana? Ampun, nggak ada lagi. Kok udah nggak ada lagi. Ampun, lepasin aku. Ampun. Mobile banking. Apa? Username dan passwordnya apa? Apa? Apa password dan username? Apa? Iya. Tapi kamu janji lepasin aku. Apa? Cuma 15 juta. Ah, apa-apa, aku transferin semua aja. Lepasin aku mohon, Kak, aku mohon. Aku mohon lepasin aku nggak mau dibunuh. Aku nggak mau mati. Lepasin. Tapi ada satu lagi yang aku mau dari kamu. Kamu kan udah dapat semuanya. Sekarang aku mohon lepasin aku. Semuanya? Belum. Masih ada satu lagi. Kamu nggak mau. Nyawa kamu. Eko menguras habis harta Yulia tanpa menghiraukan tuntutan Yulia agar Eko meluputkan nyawanya. Eko kian bejat saat Yulia sekarat. Eko Prasetyo langsung melumpuhkan Yulia, lalu mengikat kedua tangan dan kakinya. Selanjutnya, Eko berpikir untuk menyingkirkan mitra bisnisnya.
Maka tamatlah riwayat Yulia terkapar di telikung tak berdaya di dalam mobilnya. Peluangnya untuk selamat kini hanyalah mujizat. Setelah mendadak jutawan, Eko tampak sudah tak ada lagi beban. Ketika Yulia sudah dilumpuhkan, Eko pulang ke rumah, bahkan sempat-sempatnya mandi membersihkan badan. Menjelang tengah malam, suasana sekitar kandang ayam sudah gelap sepi mencekam. Di tengah kegelapan, datanglah si Jagal dengan sejerigen bensin dalam jinjingan. Eko berencana mencari tempat melenyapkan mobil dan jenazah Yulia korbannya. Tidak semudah awalnya dikira, Eko menghabiskan waktu cukup lama untuk mencari lokasi tepat menyingkirkan jenazah mitra bisnisnya. Tentunya, Eko tidak menginginkan ada saksi mata pula. Sampai kemudian, Eko melihat halaman sebuah toko bangunan dirasanya cukuplah aman. Rencananya sederhana, bakar habis semuanya untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Untuk mengecoh polisi, Eko merekayasa lokus delikti, lokasi awal peristiwa terjadi. Usai menyulutkan api, Eko langsung melarikan diri. Payah berjalan pincang sejauh 1 kilometer dari lokasi membakar mobil, Eko akhirnya menyerah. Ia terjatuh kesakitan juga karena lelah. Lantaran tak kuat lagi berjalan, Eko pun menyuruh Sugeng menjemputnya kemudian. Halo, geng, jemput aku tolong di pinggir jalan. Ya sekarang, udah usah bercanda nanya, sekarang. Aduh. Mas, kenapa mas? Udah usah bercanda, bantu dulu. Sakit nih bener. Ayo mas, ayo. Aduh, Dulu, ya. Iya, oke. Sugeng pun datang cepat memberi pertolongan. Walau setibanya ia tampak heran juga penasaran. Namun Eko menolak menjawab pertanyaan. Lalu dalam perjalanan, Eko diam-diam membuang barang bukti yakni kunci mobil korban. Kenapa mas? Hah? Lanjut aja ya. Bagaimana dengan mobil terbungkus kobaran api yang ditinggalkan? Mobil korban nyaris ludes di lahap api. Warga yang panik di lokasi buru-buru menghubungi pemadam kebakaran juga polisi. Ketika Sigi polisi menemukan sesosok jenazah perempuan dalam mobil yang terbakar, makin menjadilah gempar. Pasalnya, jenazah dalam posisi terlipat terikat. Nyata-nyata, ini bukan kasus kebakaran biasa.
Identitas mayat korban bisa teridentifikasi lewat pelacakan plat nomor mobil yang ditelusuri polisi. Kondisi jenazah nyaris tak dapat dikenali lantaran hangus terbakar api. Sampai akhirnya pihak keluarga korban mengenali ciri-ciri jenazah identik dengan Yulia yang sebelumnya dilaporkan hilang tak tentu rimba. Lantas, aparat Polres Sukoharjo menggalang kekuatan, disokong jajaran Polda Jawa Tengah gencar melakukan pengejaran. Berawal dari pesan singkat yang diterima putri korban, identitas terduga pelaku lekas terlacak kemudian. Ialah Eko Prasetyo, rekan bisnis korban. Eko diduga kuat orang terakhir yang bertemu korban sebelum akhirnya Yulia ditemukan mati mengenaskan. Di hadapan polisi, Eko tak berkutik lagi, ia langsung mengakui serta-merta lokasi kandang ayam digeledah. Seturut polisi menghimpun petunjuk dan alat bukti pengungkap kasusnya. Lantas Eko Prasetyo ditetapkan sebagai tersangka, terjerat pasal pencurian dengan kekerasan juga pembunuhan berencana. Ibarat samun sakal berdarah tangan, segala kejahatan haruslah dihentikan, sepatutnya pula mendapat ganjaran. Dari keluarga cuman berharap saja bahwa pelaku bisa dihukum seberat-beratnya karena sudah mengambil nyawa dengan sengaja. Kalau saya pribadi, saya terus terang saya tidak terima. Saya meminta pelaku dihukum mati. Itu permintaan saya. Berdasarkan hasil tes kejiwaan, Eko Prasetyo sepenuhnya sadar tidak terdapat indikasi gangguan. Hingga akhirnya terdakwa Eko Prasetyo diadili di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pada hari Senin 12 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulat meyakini bahwa Eko Prasetyo terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi dan alat-alat bukti lainnya. Oleh karena itu, majelis menjatuhkan hukuman atas terdakwa dengan pidana mati.